Waduh, luar biasa ya. Thank you untuk para volunteer. Nah, jadi ini perdana ya? Apa ini ibadah? Event ya, ibadah. Event sore. Tepuk tangan dulu dong buat kita. Waduh, perdana. Terus hari ini tuh spesial banget, kita mau bahas tentang relationship talks. Kalau ngomong tentang relationship ya, sebelum saya ada pacar tuh, aduh, gimana ya ngomongnya. Setelah ada pacar saya ke gereja seminggu sekali. Setelah ada pacarnya. Sebelumnya 3 kali. Setahun. 3 kali setahun ya. Kenapa event ini dibuat? Karena untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini nih. Kalau jodoh ada di tangan Tuhan, kenapa kamu di tangan dia? Nah itu, kenapa event ini dibuat? Atau mungkin pertanyaan-pertanyaan atau doa lah ya. Aduh Tuhan, apa ya lupa saya. Aduh Tuhan, kalau dia jodohnya orang, aku juga orang Tuhan. Kayak gitulah. Nah makanya event ini dibuat gitu. Untuk menjawab kebutuhan kita, baik yang sudah berpasangan atau yang belum berpasangan. Oke, mari kita undang aja nih pembicara kita. 2 narasumber, Pastor. Kita sambut, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pastor Alvin dan Pastor Philemon. Terus saudara, ya terus teman-teman kasih tepuk tangan. Oke, Pastor Alvin dan Pastor. Boleh di sini dulu, Pastor Alvin dan Pastor Philemon. Cek, sudah semua. Sebelumnya nih ya, sebelum masuk, kita jadi mau talk show dulu dengan para pastor ini ya. Membahas tentang relationship talks. Judulnya tuh Becoming and Finding the Right One. Gitu. Tapi sebelum talk show, kita mau ada permainan dulu ini ya. Ada permainan dulu ya. Jadi sekarang masih Februari 2023 gitu ya. Tapi kita mau langsung menentukan Woman of the Year di tahun 2023. Caranya kayak gimana? Jadi Pastor Alvin dan Pastor Philemon akan mengeliminasi. Jadi teman-teman lihat ada tirai di sini. Mengeliminasi 2 tirai. Yang nanti dipilih oleh Pastor Alvin dan Pastor Philemon akan keluar Woman of the Year 2023. Kurang lebih seperti itu. Ya, penasaran nggak? Jadi Woman of the Year 2023 itu ditentukan oleh pastor-pastor ini. Oke. Penasaran banget sih. Penasaran banget ya. Kriteria tirai yang pertama nih saya kasih tahu dulu ya. Manis. Tingginya ya seorang cewek Indonesia lah. Berapa? Baik hati. Berapanya saya kurang tahu. Kayaknya tadi belum kenalan saya sama tirai nomor 1 ya. Itu yang nomor 1 ya. Manis, tingginya sepantaran orang Indonesia, baik hati. Itu tirai nomor 1. Tirai nomor 2, cantik. Ya nggak pendek juga, terus ceria. Ceria ya, itu tirai nomor 2. Terus tirai nomor 3, cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Terus ya nggak tinggi gimana banget, terus lucu. Kalau dari antara nominasi tadi ya, Pastor Alvin paling suka tirai nomor berapa sih? Woman of the Year 2023. Cantik. Tirai 2 ya berarti ya. Tirai 2 ya berarti. Kalau Pastor Philemon? Yang cinta Tuhan. Yang cinta Tuhan ya. Aduh, bentar. Jadi kita langsung eliminasi aja ya. Pertama kita eliminasi dulu. Tirai nomor berapa, Pastor Philemon? Yang dieliminasi berarti? Yang dieliminasi dulu nih. Berarti yang nomor 1. Yang nomor 1. Tapi sebelum itu, siapa tahu berubah pikiran, kita tes suara dulu ya. Tes suara. Tirai nomor 1, tirai nomor 1, siapa tahu berubah pikiran loh. Oke. Tirai nomor 1, halo? Halo? Aduh kayaknya dieliminasi sih ini. Ini mah dieliminasi aja. Kok malah jadi takut ya? Pastor Philemon jadi takut. Oke kita coba dulu tirai nomor 2. Tirai nomor 2 suaranya kayak gimana ya? Halo? Hah? Hey woman ini. Halo sekali lagi. Halo? Oke, itu nomor 2. Yang cantik tuh itu loh, Pastor Alvin kayak gitu suaranya loh. Gak yakin, salah. Memang dia gak sebut gender ya tadi ya? Oh iya, gender ya. Betul. Tirai nomor 3 suaranya kayak gimana? Halo? Oh.
Ya cinta Tuhan sih kayaknya. Dari mana coba ya suara kayak gini cinta Tuhan. Oh yang mau dieliminasi sekali lagi tirai nomor berapa setelah mendengar suaranya? Coba jawab dulu deh. Pastor Alvin? 1. Tirai nomor 1, maaf sekali Anda harus dieliminasi. Tepuk tangan dulu, halo Mbak, dadah. Ya. Dadah. Oh oke, jadi tinggal sisa tirai nomor 2 sama tirai nomor 3. Yang dieliminasi, tirai nomor berapa? Yang 3 belum ada karakteristiknya. Yang nomor 3 tuh cinta Tuhan tadi. Cinta Tuhan, gak tinggi gimana banget sama lucu. Oh itu nomor 3. Itu nomor 3. Nomor 2 tadi cantik. Gak pendek, terus ceria. Oke. Yang mau dieliminasi. Tadi Pastor Alvin sudah mengeliminasi tirai nomor 1 ya. Aduh tuh, udah nangis di pojokan. Sekarang giliran Pastor Filemon. Ya, nomor 2 eliminasi berarti. Nomor 2 dieliminasi. Iya. Berarti Woman of the Year 2023 ini ada di tirai nomor 3 ya. Mantap. Ini pilihan Pastor Alvin dan Pastor Filemon. Berantem dong jadinya kalau gitu. Kenapa? Berantem dong jadinya kalau gitu. Enggak apa-apa. Yang ini menentukan soalnya, yang menentukan kan bukan Pastor Alvin aja atau Pastor Filemon aja. Dua-duanya. Mari kita sambut, berikan tepuk tangan yang meriah. Woman 2023, inilah dia. Siapa Woman of the Year 2023 jadinya? Devina. Oke, Jadi saya tepuk suara tangan tadi dong. suara lu juga ya? Iya semua. Jadi mau tirai nomor 1, 2, 3, dia sih yang keluar. Oke, silakan itu duduk, gue ya, silakan duduk, pokoknya. silakan duduk. Silakan Boleh duduk. tepuk tangan dulu, teman-teman. Yes. Ya, jadi seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, kita ini bakal talk show dan membahas tentang becoming and finding the right one. Betul sekali. Nah langsung saja kita talk show, tapi sebelum itu teman-teman, sebelum talk show, bagi teman-teman yang mau bertanya nih, misalnya kita lagi talk show, terus ada pertanyaan, teman-teman bisa scan QR code yang masuk ke Slido nanti yang ada di layar ya. Yes. Boleh tolong ditampilkan dulu. Oh iya boleh ditampilkan dulu, atau teman-teman kalau mau nanya langsung nanti sesi Q&A, teman-teman boleh tanya, langsung angkat tangan. Langsung angkat tangan. Oke. Gitu ya, langsung saja kita tanya pester-pester kita ini, Dev. Betul, sebelum kita mulai talk show hari ini, boleh tolong introduce yourself dulu dong. Untuk Pastor Alvin dan Pastor Filemon. Boleh dulu mungkin dari Pastor Alvin, namanya, umurnya, statusnya, kesibukannya apa. Oke. Coba. Ya, kalau sekarang gue usianya 30 tahun menuju 31. Wow. Jadi kepala 3, terus sekarang gue... Kepala 3 sedih juga ya. Terus gue sekarang udah menikah, anak gue 1 usia 2,5 tahun, istri gue namanya Alvina, jadi nama kita mirip. Supaya ada unique selling point-nya gitu ya. Terus anak gue 2,5 tahun laki, sekarang kesibukannya gue melayani Tuhan sepenuh waktu di CLCC. Oke, boleh kita kasih tepuk tangan dong buat Pastor Alvin. Sebelumnya kalau boleh tahu udah married berapa lama ya Pastor? Gue 2017 married, berarti hampir 6 tahun. Oh, hampir 6 tahun ya. Wow, oke. Nah, sebelumnya kita mau masuk dulu ke Pastor Filemon ya. Boleh dong Pastor perkenalkan dulu. Oke, perkenalan ya. Yap. Nama saya Filemon Karis, teman-teman semua. Saya tidak kepala 3, gitu ya. Jadi umur berapa nih? Saya umur 28 Wow. dan sekarang kesibukannya melayani di IFGF Bandung. Bersama dengan teman-teman Next Gen juga di sana gitu. Oke. Status mungkin? Statusnya single. Oh single, oke. Mantap, ini yang single boleh dong kasih reaction sedikit ya. Boleh dong doa. Boleh gitu. dong doa gitu ya. Oke, nah. Ini yang cowok-cowok lagi yang doa. Jangan yang cowok-cowok. Oke. Ini kayaknya kita harus tukar tempat duduk Bang, biar saya kelihatan. Oh iya. Lu tenggelam Dev kayaknya. Gue tenggelam ya. Untuk Woman of the Year 2023 apa sih yang gak dikasih? Oke. Nah, sekarang nih kan Pastor Filemon masih single ya. Di umur segini kenapa masih single nih Oke. Pastor? Pertanyaan yang saya temukan bukan baru sekarang. Bukan gitu sekarang Udah ya. dari dulu ditanyakannya seperti itu. Gimana? Apa pertanyaannya, jadi kenapa masih single sekarang? Ya, di umur yang segini nih. Karena saya doanya kurang keras begitu. Oh. Ya intinya sekarang masih belum dapat yang pas aja. Belum dapat yang cocok, masih mencari. Dan semoga doa saya semakin keras gitu. Semoga semakin didengar Tuhan ya Semakin Bang, didengar kayaknya Tuhan. gitu. Yang doanya keras belum juga ya? Masih single juga? Masih pada di sini-sini juga ya. Ya nggak apa-apa. Gak apa-apa, bagus, nice.
Oke, nah kalau misalnya seperti itu ya Pastor, boleh nggak sih walaupun Pastor single nih, pernah nggak sih Pastor dekat sama seseorang dan mengalami kegagalan gitu? Soalnya kayaknya banyak nih yang relate dengan, ayo coba kan tadi kata Pastor juga belum dapat yang cocok nih. Kalau misalnya kayak gitu, gimana sih cara Pastor menghadapi kegagalan itu gitu? Oke, kalau ditanya pernah atau enggak, pasti pernah gitu ya. Oh, pernah pacaran? That's the question. Pacaran belum pernah. Oke. Wow. Jadi belum pernah pacaran tapi pernah deket nggak pernah. Cuman kalau tadi pertanyaannya pernah gagal atau enggak, pernah gitu. By the way cerita lucu gitu ya. Gimana Karena ya sama seperti semua cowok pasti pernah gagal gitu kan ketika lagi PDKT dan lain-lain. Cerita di CLCC aja walaupun masuk YouTube. Yang penting clickbait-nya dulu. Tapi waktu itu pernah suatu ketika ngalamin kegagalan sampai pada akhirnya saya menemukan diri saya sendiri googling cara mendekati perempuan. Wow. Bagaimana? Jadi kalau ngomong desperate banget kayak gitu ya. Iya. Sampai googling caranya itu bagaimana gitu. Ya dan ada gitu banyak informasi ya, intinya harus ngomong topik yang dia suka dan lain sebagainya. Sampai sesimpel kalau mau makan, tips buat para cowok gitu ya. Kalau mau makan, pastikan cewek itu duduknya nyender ke dinding. Jadi dia ngelihatnya tuh ke audiens. Cowok harus ngelihat ke ceweknya supaya itu menunjukkan bahwa hanya fokus pada satu orang saja begitu. Itu sampai saya sendiri cari tips-tips. Itu kata Google ya, Pastor, gitu kata Google. Itu dari Google. Itu kata Google tadi. Kenapa? Kata Google. Karena gagal. Enggak, Google. Oh, dari Google. Iya, betul dari Google. Oh, ya oke. Jadi kalau ditanya pernah gagal atau enggak, pernah gitu ya. Tapi ya pertanyaannya berarti gimana cara menghadapi kegagalan itu? Cara menghadapi kegagalannya. Yes. Ya saya rasa of course bangkit ya gitu ya. Jadi maksudnya mungkin agak berbeda kasusnya. Saya belum pernah mengalami yang namanya gagal dalam hubungan. Alias mungkin misalkan putus. Atau enggak mungkin udah menjalin hubungan lama akhirnya enggak jadi. Di situ mungkin kita ngerasa gagal. Diputusin, ada yang pernah diputusin? Nggak berani ngaku nggak apa-apa karena itu private gitu. Cuman saya nggak pernah mengalami itu. Tapi saya pernah mengalami kegagalan-kegagalan juga di mana saya mungkin mau mendekati seseorang tapi akhirnya nggak dapet. Dan kalau ditanya bagaimana cara menghadapinya ya of course bangkit ya begitu ya. Bahkan mungkin kalau saya boleh bilang apa ya? Tadi kan sempat ditanya tuh pernah kena ke identitas atau enggak gitu ya. Dan gimana cara untuk bangkitnya begitu kalau misalkan kena ke identitas. Saya rasa pada akhirnya identitas kita tidak ditentukan dari prestasi kita ya. Baik dalam relationship ataupun dalam pekerjaan ataupun dalam karir. Biasanya kan society tuntut kita untuk mengaitkan identitas kita dengan apa yang sudah kita dapatkan atau sudah kita berhasil lakukan gitu kan. Tapi kan pada akhirnya saya rasa kalau identitas kita kuat di dalam Tuhan, maka kegagalan itu harusnya nggak melukai identitas kita. Gitu. Come on. Ya. Dan mungkin kalau saya boleh tambahkan juga ya, banyak kan orang berpikir cari identitas itu one time journey ya. Misalkan kalau kita ayo cari identitas, biasanya kan kalau isu dari anak muda adalah identitas gitu. Mungkin mindset kita adalah oke, setelah saya menemukan identitas saya, that's it. End of the journey, saya akan secure seumur hidup gitu. Newsflashnya saya rasa enggak gitu ya. Tetapi journey mencari identitas itu saya rasa nggak akan ada endingnya. Sampai akhir nanti begitu. Tugas kita berarti apa ketika gagal ataupun ketika misalkan mengalami sesuatu hal yang mengganggu identitas kita. Artinya kita harus refresh kembali identitas kita gitu kan. Renew kembali. Karena kalau dibilang apakah kita akan sepenuhnya mendapatkan identitas kita 100% dalam Tuhan? Jawabannya enggak gitu. Karena proses itu kan akan terus menerus kita nggak akan pernah mencapai garis finish kayak gitu. Jadi saya rasa untuk kita bisa memiliki identitas yang kuat dan by the way mungkin ini boleh cerita dikit kali ya. Boleh Ketakutan banget. terbesar saya itu adalah gagal. Kalau boleh sedikit vulnerability gitu ya. Saya takut sekali untuk gagal gitu. Sehingga buat saya PR untuk bisa ketika gagal dan akhirnya menjadi habit gitu ya, reflect kembali kepada Tuhan, apa sih yang menjadi kata Tuhan dalam kehidupan saya gitu, baik in relationship ataupun dalam hal-hal lainnya gitu ya. Jadi itu jawaban singkatnya. Boleh tepuk tangan dulu untuk Pastor Philemon. Keren banget. Oke. Kenapa pertanyaan itu penting ditanyakan?
Karena banyak yang mengalami. Betul sekali. Ya kamu ya? Apa? Banyak yang mengalami buka, yang lain. Buka dulu yang lain namanya ya. Oke. Gitu. Tapi gini ya, kalau misalnya mau deketin gagal. Kalau menurut Pastor Alvin nih, ya udah ada yang mau nih, tapi beda agama. Ya, beda agama lah pokoknya. Gimana pandangan Pastor Alvin? Mumpung ada yang mau, coba. Saya deketin gagal, yang seagama, ya kan? Terus ini yang beda agama nih, gagal dulu memang, tapi ini mau akhirnya gimana tuh? Oke, kalau gue mungkin bakal jawabnya gini. Kita yang misalnya satu agama, ini nih faktanya dulu ya, satu agama, satu small group misalnya, satu mentoring. Iya. Kalau berdoa bahasa rohnya mirip, misalnya ya, itu aja untuk berhubungan itu selalu ada perjuangan. Yeah. Itu aja nggak mudah. Karena yang namanya manusia itu begitu dua menjadi satu, itu pasti menemukan yang namanya perbedaan. Dan perbedaan pasti memicu yang namanya konflik. Ya, udah sama perbedaan ya mungkin perbedaan dari latar belakang, bisa juga perbedaan emosi kan. Yeah. Nah, itu dulu, itu faktanya. Ya. Nah, kalau sekarang yang benar-benar beda banget gitu ya. Let's say kita beda faith, beda God. Ya mungkin kalau gue nggak bisa bilang bahwa itu nggak mungkin dan sebagainya. Who am I to judge? Cuman ya you can define by yourself lah ya. Tadi yang sama aja ada tingkat kesulitannya gitu. Yang berbeda juga pasti ada tingkat kesulitannya. Ya mungkin lebih. Apalagi karena kita kalau bicara God, faith itu kan berarti kan benar-benar yang paling deep ya. Area spiritual. Nah di situ tuh benar-benar menentukan value-value hidup semua kan. Iya. Nanti begitu bentrok, misalnya ya bentrok, iya gue soalnya mau merenungkan firman. Enggak, gue enggak gitu kan. Itu udah PR baru dalam satu hal gitu. Nah ya ini gue cuman coba kalau kita mendarat ya seperti itu perbedaan-perbedaannya. Oh, oke, berarti. Makanya menurut gue agak levelnya mungkin lebih sulit aja gitu. Jawabannya jadi bakal lebih sulit ya. Dan kalau gue gak akan pilih itu gitu. Walaupun gue waktu dulunya waktu itu gue Kristen, istri gue Katolik kan dulu. Gitu. Oh iya, beda tipis tuh. Oh iya benar. Ya, beda tipis tapi. Gimana tipis? Martabak tipisnya gimana? Garing ya, sorry. Gimana ya? Gimana ya? biar ketawa. Iya. Oh jadi waktu walaupun sama istri gitu, tapi akhirnya bisa bareng-bareng. Iya bisa bareng-bareng dan itu pun kalau menurut saya ujung-ujungnya emang bagaimana kita berdua waktu itu sepakat. Jadi gue tuh dulu ya, Betul. 7 bulan awal kita tuh gak berani bahas tentang hari Minggu, bayangin pacaran pertama. Kita gak berani bahas hari Minggu mau gimana. 7 bulan awal, karena takut memicu kan, biasa. Manusia kan cari aman ya gak sih? Yeah. Takut jadi konflik mending jangan dibahas. Tapi waktu bulan ke-7 biasa, pria ngomongnya gini, komunikatif. Aku mau serius deh sama kamu. Boleh gak aku bahas sesuatu yang lebih dalam, asik. Ntar kita tanya istrinya ya. Coba, siapa tuh beda jawabannya. Siapa tahu beda keyakinan ternyata waktu itu ya. Terus akhirnya gimana ya, boleh gak saya bahas sesuatu yang lebih serius, yaitu tentang iman. Ya, os. Gitu. Nah akhirnya cewek kan seneng ya digituin ya. Terus akhirnya setelah itu baru saya coba misalnya seminggu sekali saya ke gereja kamu seminggu sekali ke gereja saya. Nah di situ menariknya benar-benar waktu dia gereja bareng kita ngalami Tuhan. Jadi we don't care about liturginya, agamawinya, organisasi gerejanya, tapi kita ngalami Tuhan berdua. Iya. Itu di bulan ke-7. Nah akhirnya terus akhirnya kita tentuin menetap di satu gereja. Itu CLCC. Okay. Dan itu tuh sebenarnya CLCC itu bukan gereja saya dan bukan gereja dia. Oh. Jadi jalan tengah banget ya. Iya. Oke. Waktu itu seperti itu. Tapi balik lagi ya, cerita relationship kita mungkin beda-beda. Iya betul. Ya gak sih? Gue gak bisa disamain sama lo. Karena relationship itu menurut gue luas banget. Oke. Kurang lebih gitu. Oke, siap. Oke, boleh berikan tepuk tangan dulu dong untuk Pastor Alvin. Tadinya saya mau nanya di bulan ke-4, minggu kedua, gimana? Bulan ke-7, ya udah. Gitu ternyata ya. Silakan. Nah, ngomong-ngomongin soal perbedaan juga nih, mau nanya ke Pastor Philemon. Kalau tadi kan udah ngebahas tentang beda agama, kalau menurut Pastor nih, biasanya kalau yang beda gereja itu gimana? Misal beda gereja atau beda denominasi ya. Oke. Soalnya kadang Kristen juga kan gak seamin ya. gitu. CLCC FGFC bro ya.
Gitu. Oke, kalau misalkan beda gereja atau denominasi ya. Yes. Saya rasa mungkin mirip kayak kasusnya Pastor Alvin ya. Yeah. Kayak itu bisa menjadi sebuah bahan diskusi tentang bagaimana. Tapi yang saya percayai pada akhirnya ketika kita sudah masuk ke dalam hubungan suami istri, kita harus pergi ke gereja yang sama. Gitu. Yeah. Karena terutama kalau misalkan suami gitu ya, untuk para pria di sini, kita kan dipanggil semua untuk bisa menjadi imam gitu kan. Yes. Imam itu dasarnya yang mana? Misalkan kalau kita put skenario-nya gitu ya, misalkan si suami pergi ke gereja A, si istri pergi ke gereja B, ya untuk bisa memimpin keluarga itu basisnya tuh apa gitu kan. Oleh sebab itu kan memang Tuhan panggil kita semua untuk tertanam di gereja lokal gitu kan, bukan hanya visit the church gitu. Sehingga menurut saya terbuka sekali untuk diskusi, untuk denominasi. Tadi mungkin bisa pakai cara yang Pastor Alvin sempat alamin juga gitu ya. Kamu coba deh, saya coba, dan saya pun menemukan banyak teman-teman saya pun yang sudah menikah ya, seperti itu juga. Sempat mungkin beda gereja, beda denominasi, ya udah kita cek satu sama lain. Dan itu menurut saya itu merupakan keputusan yang wise gitu ya, yang Pastor Alvin lakukan. Bahwa kalau kamu gak cocok di gereja saya gak cocok di gereja kamu, ayo kita cari tempat di mana kita berdua bisa bergereja bersama-sama gitu. Karena saya rasa keluarga yang sehat, toh nanti kita mau berpasangan tujuan akhirnya kan berkeluarga ya. Punya anak, dan kemudian kita juga bisa disciple anaknya kita begitu kan. Saya rasa keluarga yang sehat itu harus memiliki akar yang sama gitu, tertanam di dalam gereja yang sama gitu. Come on. Menjawab gak tuh kira-kira? Sangat menjawab banget Pastor. Come on, kasih tepuk tangan dulu dong. Oke nih pertanyaan selanjutnya untuk Pastor Alvin ya. Tadi tentang perbedaan gitu ya. Tapi ini tentang perjodohan. Saya dengar-dengar ya, Devina itu mau dijodohin sama siapa, cowok yang umurnya 72 gitu. Udah jadi Woman of the Year kok masih dijodoh-jodohin? Oh iya, Woman of the Year. Dede gue ketawa keras banget tuh Bang. 72 banget. Kalau menurut Pastor Alvin, kalau tentang perjodohan tuh gimana sih sebenarnya dalam hubungan? Kan ini kita becoming and finding gitu ya. Kalau perjodohan tuh gimana? Menurut Pastor Alvin, dijodohin sama orang tua lah. Orang tua ya. Oke, kita kalau bahas parents, kalau menurut Pernah nggak? By the way penasaran aja. Pernah? Enggak sih gue. Oh enggak pernah. Oke. Pastor pernah nggak? Sering. Dijorokin bukan dijodohin. Nanti berarti boleh nanya dia tuh. Iya. Pertanyaannya ditanyain juga nih sama dia nih. Kalau menurut gue kita perlu ngerti dulu dari sisi orang tua tuh point of view-nya gimana? POV dari parents ya. POV dari parents itu udah pasti yang namanya parents. Dia punya pemikiran yang terbaik buat anaknya tuh apa gitu, itu di pikiran dia gitu kan. Yeah. Dan dia pengen, ini yang terbaik nih buat anak gue. Dia pengen lakuin. Dia pengen lakuin pasti. Misalnya kalau menurut dia terbaik, dia pengen nyodorin dengan mudah pasangan yang terbaik, dia langsung kenalin, langsung chatting hari ini. Kan beda-beda ya. Controlling dari orang tua, saya nggak tahu orang tua dari teman-teman gimana. Nah pastinya tangkap dulu point of view mereka dan value mereka adalah mereka pengen yang terbaik. Pastinya dari kita punya attachment yang tinggi kan sama orang tua. Kita punya ikatan. Kita juga pasti sedikit banyak kalau feedback atau masukan itu datang dari orang tua pasti kita pikirin kan. Kita pengen menemukan jalan tengah. Itu realitanya kita dulu gitu. Nah tapi kalau misalnya dalam perjalanannya menurut saya itu semua bisa dijadikan opsi untuk diskusi, betul. Opsi untuk diskusi apakah ini benar-benar yang nanti lu mau terus jalani sampai pernikahan atau enggak. Menurut saya keputusannya yang paling tinggi tetap di tangan kita. Keputusan tertinggi. Ya kita perlu hormat tapi untuk keputusan tertinggi tangan kita. Dan kebenaran tertinggi adalah firman Tuhan. Kebenaran tertinggi adalah firman Tuhan. Karena keputusannya tetap di tangan kita. Karena kitalah yang bertanggung jawab untuk kehidupan kita ke depan. Karena gue sering banget menemukan kayak sekarang lagi ngobrol. Iya, disuruh orang tua padahal gue gak suka. Ujungnya Indian kita jadi blaming, sibuk blaming. Gitu ya. Jadi lebih baik kalau sebenarnya ternyata kita gak setuju, lebih baik kita over communicate dengan orang tua. Dan keputusannya ya kalau misalnya belum menemukan titiknya ya terpaksa kita emang perlu menunggu restu dari orang tua. Nice, gitu. Berarti restu itu penting sekali ya. Kok. Yes. Oke, boleh kita kasih Applause untuk Pastor Alvin. Nah, last question nih untuk Pastor Philemon. Kok last question sih? Kok udah
kelas lagi? Enggak ya? Soalnya waktunya nih. Oh iya. Oke. Nih Pastor, gimana cara menghadapi singleness ketika kita benar-benar deket deadline nih? Deket deadline. Deket deadline. Boleh angkat tangan yang single dan deket deadline? Saya angkat tangan. Hah? Deadline? Kamu deadline juga? Enggak. Gimana deadline? Kan aku cuma ngeramein aja. Ya definisi deadline dulu betul, ya apa ya? Ya. I think that's real lah ya. Mungkin pertanyaan banyak orang gitu. Terutama mungkin ada juga teman-teman di sini yang udah deket deadline-nya misalkan gitu. Tapi mungkin teman-teman kalau tahu misalkan ada satu buku yang baru dikeluarin ya. I think it's a good book. Terutama buat teman-teman yang lagi single. So you can read it. Boleh gak sih sebut judul buku? Boleh ya. Yang mungkin banyak dari juga teman-teman udah baca gitu ya. Dari Pastor Rich Wilkerson Jr. mengenai single and secure. I think that's a good book gitu. Dan salah satu yang dikatakan di buku itu di luar dari hal-hal praktikal lainnya ya, hal-hal yang sifatnya aplikatif. Tapi yang saya pelajari di situ adalah bahwa penting untuk kita, setiap dari kita tahu kita sedang ada di musim apa. Gitu. Karena pada akhirnya Alkitab mencatat ada orang yang memang ditunjukkan Tuhan atau dipanggil Tuhan untuk tidak menikah. Gitu. Jangan sedih dulu, nggak sampai di situ aja begitu ya. Tapi mungkin pertanyaan saya seperti ini. Tadi kan ditanyakan kalau udah deket deadline gimana? Pertanyaan saya kembali, deadline-nya siapa? Deadline-nya orang tua misalnya. Deadline-nya kita, deadline-nya society, deadline-nya keluarga kita, atau deadline-nya Tuhan? Timeline-nya siapa? Gitu. It's good untuk kita punya timeline menurut saya gitu ya. Mau nikah umur berapa? Idealnya di bawah sebelum 30 tahun. Mungkin itu yang menjadi deadline berdasarkan apa? Society, ya kan? Itu ekspektasi society kita. Tapi mungkin yang saya mau ajak teman-teman di sini adalah untuk kita bisa punya rasa secure bukan dari timeline-nya society, tapi dari timeline-nya Tuhan. Yes. Bisa jadi teman-teman untuk saat ini memang Tuhan berkata buat teman-teman bahwa memang musim kamu belum. Saya kenal banyak orang yang menikah di atas 30 tahun dan mereka sekarang memiliki keluarga yang baik. Gitu. Tapi mungkin yang jadi pertanyaan, apakah kita tahu Tuhan lagi mau kita menjalani musim apa? Gitu. Ya betul. Nah kalau kita bisa secure, kalau kita tahu apa yang kita sedang jalanin sekarang, bukan berdasarkan kita sendiri, tapi berdasarkan Tuhan, memang kita bertanya, Tuhan apa sih musim sekarang, kau maunya saya melakukan apa? Saya rasa itu akan memberikan kepada kita rasa secure. Terlepas dari dapat atau tidak, mungkin Tuhan suruh, mungkin saat ini Tuhan memang suruh teman-teman untuk cari. Ya go, cari, buka diri, jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk mencoba gitu kan. Jangan takut untuk PDKT, why not gitu. Tapi mungkin yang saya mau ajak bukan tentang how-nya aja, tetapi mungkin saya mau ajak teman-teman untuk tanya sama Tuhan. Sekarang lagi musimnya apa? Kalau teman-teman udah deket deadline, tapi memang Tuhan bilang memang belum saatnya, ya be secure with it. Tenang aja kalau Tuhan pasti sediakan yang terbaik. Tenang aja bahwa timeline Tuhan jauh lebih baik daripada timelinenya kita. Tenang aja bahwa agendanya Tuhan jauh lebih baik daripada kepengennya kita. Atau bahkan kepengennya orang tua kita. Gitu. Oleh sebab itu tadi bagus banget ya yang dibilang oleh Pastor Alvin. Mungkin kalau saya boleh rangkum kata-katanya, kita mungkin perlu belajar untuk leading up ke orang tua kita. Bisa nggak kita menyatakan apa yang jadi pendapat kita dan menerima apa yang jadi pendapat orang tua kita? Tapi pada dasarnya kalau ditanya gimana caranya kita cope gitu ya, gimana caranya kita bisa cope dengan singleness ketika kita udah deket deadline, mungkin saya balikin ke teman-teman, coba tanya sama Tuhan gitu. Apakah ini timelinenya untuk bergerak ataukah ini timelinenya untuk tidak bergerak? Saya rasa dari situ baru kita bisa mendapatkan rasa secure yang sesungguhnya gitu ya. Bukan berdasarkan apa agenda kita, tapi kita tahu bahwa saya yakin saya menjalani ini karena Tuhan mau saya menjalani ini pada saat ini, pada musim ini. Musim depan, tahun depan gak tahu, mungkin Tuhan berkata lain. Tetapi musim ini saya cukup secure dan confident dengan apa yang saya lakukan. Gitu. Dan saya rasa itu rasa confident yang sesungguhnya datangnya dari situ. Gitu. Wow, keren sekali. Boleh kasih applause buat Pastor Philemon, come on. Gimana nih Bang? Yang single-single kayaknya dapat peneguhan baru nih. Iya betul. Secure. Secure. Apa lagi ya tadi? Oh ya, itulah. Tanya musim ada gitu di YouTube. Bang. Tapi sayang banget itu pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke Q&A teman-teman. Iya. Ya, nah sekarang kita mau Q&A bagi teman-teman. Tadi kan udah ada nih linknya nih. Linknya atau mau nanya langsung teman-teman boleh angkat tangan. Terus langsung bertanya. Oke, ada yang mau bertanya? Yang bisa bertanya langsung mungkin lebih asik kayaknya.
Langsung dijawab nih sama... Mau bertanya ke MC-nya juga boleh gitu ya, nggak ke kita gitu. Jangan dong, jangan. Kok kita yang jadi tertekan ya Bang? Oke, ada yang mau bertanya? Oke, masih malu, ya udah kita buka Slido dulu kali ya. Oke, buka Boleh, di Slido-nya mungkin tolong udah tim ada yang nanya. multimedia. Yep, siap. Ya masih gambar saya sih itu. Oh Iya. belum. Widih. Ini kok, Bang, kita satu LED nih Bang. Nah, sudah ada yang bertanya ternyata ya. Saya dulu nih yang mau bertanya. Saya nanya ke Pastor Alvin deh nih, ini like-nya 5 bener ini tuh? Iya, like-nya 5. Ada yang punya Like-nya pacar? langsung 5 loh Bang. Like-nya 5. Bagaimana langkah-langkah praktis supaya bisa dapat pacar? Karena sudah jomblo terlalu lama, like-nya 7 lagi, nambah lagi ini teh. Gimana Like-nya nih? langsung 7, sudah terlalu lama Pastor sendiri nih Alvin, kayaknya. gimana nih langkah-langkah praktis supaya bisa dapat pacar? Oke. Iya, langkah-langkah praktis supaya dapat pacar. Nah, mungkin kalau dia jomblo terlalu lama, orang ini perlu juga diagnosa. Kenapa? Apakah ada banyak kegagalan? Apakah ada banyak misalnya hal yang belum siap? Karena judul hari ini kan becoming and finding. Ya, mungkin di antara dua itu yang mungkin kita perlu improve. Dan benar yang tadi Pastor Phil bilang, selalu journey-nya di dua-duanya ini ya kita perlu ya. Iya betul. Kecuali waktu kita sudah kayak saya udah gak finding lagi, udah gak bisa, tutup mata. Nah, Jadi becoming better husband, Oke. better father gitu kan. Jago ya. Nah, gue pengen kasih 3 nih teman-teman catat ya, tiga tips penting. Yang pertama itu yang tadi gue rangkum namanya kita perlu juga secure in Christ ya. Cari yang secure in Christ dan jadilah orang yang secure in Christ. Oke. Rasa aman, rasa berguna, rasa berharganya ada dalam Kristus. Oke, itu yang pertama. Yang kedua itu carilah yang strong in character. Ini saya ambil dari Pastor Craig Groeschel. Nah, yang strong in character. Nah, ini kriterianya dulu ya. Ini gue ambil dari Pastor Craig Groeschel dan ini gue coba rangkum. Nanti yang terakhir baru tipsnya. Ada karakternya apa aja, ada yang mature and responsible ya. Berani mengambil resiko, berani melangkah, itu bukti kedewasaan dan bertanggung jawab. Mature juga bicara tentang bahwa kita itu mau menjadi dewasa secara emosi dengan mengutamakan orang lain, mau berkorban. Jadilah orang yang seperti itu dan carilah orang yang seperti itu karakternya. Nice. Kedua lagi, positif and komunikatif. Positif tuh apa? Berarti orangnya optimis. Kalau ngelihat sesuatu tuh ngelihatnya bisa bersyukur tuh gini. Lihat bagusnya dulu. Glass, kamu lucu deh. Lihat ya. Tapi kalau misalnya kamu perutnya lebih mundur dikit akan lebih bagus. Ngerti gak sih? Jadi waktu ketemu orang jangan lihatnya, ih jelek perutnya dulu misalnya ya. Gue ngobrol sama dia emang udah teman jadi kayak gitu. Tapi kalau kita orangnya positif, and komunikatif artinya apa? Kita nggak takut buat ngomongin perasaan kita, bukan untuk marah, cuman untuk get better aja. Carilah orang yang seperti itu, jadilah orang yang seperti itu. Ketiga, humble and teachable. Ya, humble and teachable ini penting. Kenapa? Bukti kalau kita mau belajar, mau berubah, nggak sombong dan sebagainya. Terakhir adalah integrity and excellent. Ini bicara tentang lu bisa dipercaya. Lu bisa bertanggung jawab tuh harus ada langkah praktis nyatanya kan. Berintegritas. Jadi integritas tuh apa? Perkataan di mulut, di hati dan di tangan sama. Kelakuan, mulut, hati sama gitu. Nggak ada dusta di antara diri lu sendiri gitu ya. Nah itu strong in character. Terakhir yang ketiga, nah ini langkah praktisnya ya. Ini langkah praktisnya. Sebenarnya tadi udah disebut sama Pastor Phil. Namanya adalah planted in community. Make sure lu tuh bisa tertanam. Tertanam tuh bicara bahwa lu tuh siap diproses ada dalam yang namanya circle, pertemanan. Circle, kalau di kita percaya bahwa adanya perlunya namanya godly circle gitu ya. Spiritual community. Mau tertanam di situ. Itu langkah praktisnya sih. Untuk ngelakuin bisa menjadi orang yang punya karakter lebih baik. Bisa terus menjaga secure dalam Tuhan. Lu perlu tertanam dalam komunitas. Langkah praktis berikutnya lagi apa? Sosial media banyak banget untuk bisa membuka komunikasi, ya gak sih? Untuk mencarinya baik. Mendapatnya mungkin
ada banyak channelnya. Tapi bagaimana sih kita praktekin yang tadi gitu. Mulai komunikatif, mulai share emosi, mulai dewasa buat menimbang apa nih kepengen orang tua, apa nih kepengen temen, apa nih kepengen gua gitu kan. Dan sebagainya, improve dalam komunikasi. Mudah-mudahan itu praktis ya. Sekarang kan ada banyak juga kan kayak dating apps gitu kan. Itu menurut gue itu pintu awalnya udah banyak gitu. Tinggal gimana lu bisa akhirnya bertemu gitu kan. Ya gitu sih. Dan ya Tuhan juga pengen kita beranak cucu menikah ya pengen kan. Tuhan juga pengen kita itu kan. Yang pasti emang yang namanya pasangan hidup itu bukan jadi tujuan hidup. Tapi yang namanya pasangan hidup itu memperkuat tujuan hidup dalam Tuhan. Amin. Ya. Oke, Setuju itu. sekali. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan lagi dong untuk Pastor Alvin. Luar biasa. Dari pertanyaan yang banyak likes-nya itu. Yes. Kalau saya sendiri boleh bertanya ya? Boleh nggak? Boleh banget Bang. Tadi boleh sedikit Oh boleh. Oh boleh Silakan, banget, Pastor. boleh banget. Tadi kan dibilang planted in community ya. Artinya di CLCC boleh cari pacar di dalam gereja. Begitu. Jangan lupa daftar di luar. Itu. Green light banget tuh. Udah belum cari pacar dalam gereja? Oh boleh. Boleh Kok aja. jadi gue? Pasti dimentorin, harus mau dimentorin, mau dibina gitu. Ya, sebenarnya saya mau bertanya, mungkin sebelum ke Slido ya, saya ada pertanyaan sih dari dalam diri saya sih. Saya mau nanya ke Pastor Filemon. Oke. Gimana caranya menghadapi waktu-waktu merasa lonely? Kan kalau single gitu ya, mungkin ada saatnya kita, aduh kesepian nih gitu. Gimana cara Pastor untuk menghandle itu? Oke, that's a very good question dan saya rasa banyak mungkin yang mengalami juga ya, terutama apalagi kalau tadi ada pertanyaan yang like-nya 7 orang, at least ada 7 orang yang mengalami itu mungkin. Gitu ya. Bagaimana untuk mendapatkan pacar? Oke, setuju dengan apa yang dikatakan ya, loneliness itu kan salah satu problem terutama setelah kita mengalami pandemi ya. After pandemic, isu mengenai loneliness ini kan it's real gitu, dan gimana kalau misalkan belum punya pacar? Oke, mungkin pertama yang saya jawab adalah di luar dari planted in community. Tadi udah dikatakan bahwa kita nggak harus selalu ngobrol atau membangun hubungan dengan pacar saja kok gitu. Bisa dengan teman, bisa dengan friends, close friends begitu kan. Dan itu saya rasa juga itu membuat kepada kita, kalau kita planted in community pasti lebih gampang untuk kita menghadapi isu ini. Tapi mungkin yang kedua, dan ini mungkin yang I don't know why, tapi it's in my heart gitu ya untuk kasih tahu kepada teman-teman di CLCC juga gitu yang hadir pada malam hari ini. Adalah bahwa mengenai isu loneliness ini, if you cannot say that God is enough, yuk kita mulai dari situ dulu. Gitu. Artinya apa? Kalau teman-teman merasa lonely, besar kemungkinan sebenarnya Tuhan lagi lure teman-teman untuk yuk deket lagi sama saya. Gitu. Karena kalau kita ngomongin relationship, healthy relationship selalu menginvolve dua individu yang sebenarnya sudah nggak lagi merasa lonely. Karena they feel secure with God. Saya punya Tuhan and I'm secure with it. Tetapi kenapa akhirnya harus berpasangan? Karena kita mau mengejar tujuan Tuhan bersama-sama. Kita mau bekerja sama begitu. Jadi untuk menghadapi isu loneliness ini, pertama planted in community, that's good. Kedua, saya rasa cari rasa secure di dalam Tuhan. Dimana kita bisa bilang bahwa kalau saya merasa sepi, I go to my room, saya berdoa kepada Tuhan, dan di situ saya mengalami yang namanya sebuah hubungan yang sebenarnya kalau saya boleh katakan jauh lebih memuaskan daripada hubungan dengan manusia. If you can have this, horizontalnya lebih gampang. Karena teman-teman gak butuh orang untuk adding something to your life. Sudah ada Tuhan gitu. Saya pernah dengar satu quote yang menurut saya ini menarik banget gitu ya. Ketika Tuhan mengizinkan kita merasa sendiri gitu ya. Sebenarnya Tuhan sedang memberikan kepada kita petunjuk apa yang sedang Tuhan rasakan tentang kita. Artinya apa? Artinya sebenarnya Tuhan lagi pengen deket sama kita. Kalau kita ngerasa sendiri, besar kemungkinan Tuhan lagi merasakan hal yang sama kepada teman-teman. Yuk deket sama saya. So I think mengenai relationship ini, kalau kita punya relationship yang sehat dulu dengan Tuhan, kita bisa berkata bahwa God is enough. Menurut saya itu menjadi sebuah indikator baru kita bisa bilang oke. Baru saya bisa menjalin hubungan dengan orang lain dan kita bisa menjadi sebuah partner yang lebih sehat. Karena kita berdua sudah enough
Nggak butuh satu sama lain, tapi kita bisa co-work together gitu. Kalau teman-teman lihat di kitab Kejadian gitu ya, Adam nggak pernah cari. Saya sepi Tuhan, enggak. Bahkan Tuhan yang bilang tidak baik kalau dia sendiri. Nangkap nggak? Adam udah puas. Adam sibuk ngerjain taman. Dia udah oke, I'm okay. Tuhan yang bilang kamu nggak baik sendiri. Dan saya rasa sama dengan kita gitu. Kalau ini belum oke, nantinya horizontalnya juga bisa jadi nggak oke. You cannot find fulfillment ketika mendapatkan pasangan. Enggak, fulfillment dapatnya dari sini. Mengalahkan rasa lonely gimana? Dari sini. Baru setelah itu kita bisa mendapatkan partner dan di situ baru kita bisa mengalami sebuah hubungan yang lebih sehat gitu. I think that's the answer. Oke, tepuk tangan dong untuk Pastor Filemon. Sangat menjawab pertanyaan kita hari ini. Betul ya. sekali, kita coba buka lagi ya. Ya, slide-nya. Slide-nya. Siapa tahu ada pertanyaan? Siapa tahu ada yang like-nya 10 Ada sih tadi. mungkin. Mana nih? Coba. 4. Oh, itu ada Abi yang... ini Oh, kalau udah sama 10. Buddha. Misalnya di gereja. Coba lihat dulu deh yang bawah-bawah dulu deh. Lihat dulu. Lihat dulu. Kayaknya ini banyak yang relate. Oke, Itu yang like 4 kita orang sebutin tuh. aja deh. Kalau sama Buddhis misalnya, hari Minggu dia ikut ke gereja. Terus kalau dia sembahyang, aku nemenin. Menurut pastor gimana? Siapa tahu dia ketarik ke gereja. Oh jadi... Wak. Ini penjangkauan penjangkauan namanya ya. banget ini. Hubungannya ini penjangkauan bro. Siapa ya yang nanya, saya pengen tahu nih. Boleh dijawab itu sama pastor siapa? Pastor Alvin? Boleh mungkin Pastor Alvin. Oke, tadi mungkin kata kuncinya itu ya, kita perlu bisa, akhirnya nantinya kita perlu bisa bedain visi tadi loh, bener. Apakah kita lagi membangun hubungan atau penjangkauan tadi ya. Itu bagus banget, karena seringkali betul, saya udah gue ceritain tentang relationship story gue. Pertanyaan keduanya biasanya ini yang muncul. Ya. Karena kan namanya orang lagi dalam sebuah hubungan yang dopaminnya tinggi, dopamin tuh hormon bahagianya tinggi. Dia tuh mencoba untuk menghalalkan segala cara gitu, cari-cari gitu. Sederhananya gini, make sure dulu kita emang mau Tuhan dulu. Mau Tuhan dulu nih. Ya, mau Tuhan dulu dan itu dibahas sama berdua dulu gitu. Gua kan tadi cerita ke kalian kan, waktu sebelumnya saya sama istri bahas. Emang kasus kita itu cukup mirip gitu kan. Kita sama-sama percaya Yesus, ya. Nah jadi gue nggak mau cerita gue akhirnya dijadiin menjadi sebuah cara gitu kebenaran. Ya, betul. Intinya adalah gini teman-teman. In the end, setuju banget. It's about destinasinya di mana. Kalau destinasinya di situ, kalau misalnya tadi mau cobalah. Tapi ingat, jangan membohongi diri sendiri. Apakah kita benar-benar ingin menjadikan Tuhan itu Tuhan dalam hubungan kita? Apakah kita mau menjadikan Tuhan itu Tuhan dalam hidup kita? Karena nanti destinasi akhirnya, saya ulangi lagi ya tadi ya. Ya namanya pasangan hidup itu memperkuat tujuan hidup. Dan pastikan tujuan hidup kita itu emang memenuhi kehendak Tuhan yang emang Tuhan udah siapin buat kita. Agendanya Tuhan. Ya mungkin saya gak terlalu menjawab yang terlalu detail-detail gitu akhirnya. Oke. Sip. Oke, tepuk tangan dong untuk Pastor Alvin. Oh Saudara, iya, sorry. Tambahin lagi ya. Nah, pentingnya planted in community adalah bisa bahas gini. Karena yang bahas-bahas seperti ini tuh gak bisa semuanya dibahas lewat pertemuan mimbar Ya, seperti betul. ini. Ya. Pentingnya kita akhirnya punya komunitas itu ya karena kita bisa bahas hal yang seperti ini tuh ya one on one. Makanya mentoring itu sangat penting. Mentoring, Ya, betul. spiritual friends itu penting gitu. Ya. Nice, berarti teman-teman yang belum punya mentor mungkin atau spiritual friends boleh dicari di komunitas atau di home ya kalau di CLCC. Nah teman-teman ada nggak nih yang mau bertanya lagi yang live gitu? Yang live teman-teman. Live dong bertanya, Ada? siapa tahu biasanya yang berani live itu akan terlihat Ada ya. yang mau bertanya? Wah ada yang mau bertanya live. Boleh. Oke. Saya mau nanya gini, saya kan sendiri udah cukup lama ya. Akhirnya puji Tuhannya kan dekat juga sama seseorang. Tapi masalahnya umur kita seumur. Sama-sama seumur, jadi kalau cewek kan biasanya dikejar sama umur ya. Target di 28, 29, 30 terlalu tua. Gimana tuh kalau sama yang seumur? Apa saya harus mundur dan mencari lagi gitu? Sedangkan ya kita namanya mencari kan susah ya. Apalagi masih pendekatan gitu.
Masalahnya di situ sih. Bagaimana? Oke. Sorry, Boleh? aku agak nggak kedengeran mungkin Iya. karena speakernya ke sana. Iya, Jadi pertanyaannya, Jadi, aduh siapa lagi namanya tadi? Tadi. Matius. 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 Matius Filemon ini loh. Satu Diulang lagi perjanjian aja baru. mungkin ya. Perjanjian baru kan kita semua saudara. ya. Diulang Ada lagi. Filipus mana? Diulang lagi. Jadi pertanyaannya itu, dia sudah berpacaran. Berpacaran ya betul atau dekat? Baru dekat sih. Baru dekat. Cuman tapi cukup lama. Ada umur, ceweknya kan kayaknya mungkin udah harus 28, 30. udah mau merit. Oke. Gimana cara, ada nggak nasihat mungkin dari Pastor Filemon? Apakah dia harus cari cewek baru yang lebih muda? Gitu. Oh enggak, Atau, umur kita seumur. Iya. Seumur. sama Oh pacarnya justru seumur. Apakah harus cari yang lebih muda atau nggak apa-apa sebenarnya sama yang seumur betul kak? Ya. Oh, oke. Iya betul gitu. Sorry tadi sempat mention ya umur berapa ya? 25. 25. Oh. Oke. Berarti ceweknya lebih tua gitu ya? Sama-sama 25. Oh sama-sama 25, sorry. Oke. Iya sama-sama di 25. Target nikahnya kapan? Kemarin sempat dibahas dia ngasih patokan 28. Kata saya terlalu cepat 28. Oh. 3 tahun untuk ngejar I semuanya see. terlalu Iya, fast. iya. Oke. Silakan Pastor. Siapa? Boleh jawab. Oh, saya. Dua-duanya aja karena ini pertanyaan Iya. terakhir. Oh, Secara oke. singkat. Kebetulan yang udah nikah? Gak apa-apa. Menurut Pastor. Berarti ini kan menurut saya apakah lebih ngikutin timelinenya dia atau timelinenya Matius ya? Begitu. Iya betul. Menurut saya kalau memang sudah yakin ya kenapa nggak berani untuk melangkah gitu. Berarti kan kalau ngitung umur ya 25 3 tahun. Menurut saya dalam 3 tahun ini ada banyak hal yang bisa terjadi Iya. gitu kan. Jadi bisa dijalani terlebih dahulu. Oke, kita sama-sama target 28, mungkin kita nggak harus sepakat sekarang. Let's see dulu gitu. Mungkin kalau boleh ditanya balik, memang kamu yakin bakal sama saya kayak gitu. Ibaratnya. Tetapi dalam 3 tahun ini kan banyak hal yang bisa terjadi begitu. Tapi mungkin masukannya apakah baiknya di 28 atau lebih begitu ya. Menurut saya pribadi, 3 tahun itu waktu yang cukup untuk mengenal orang. Gitu. Jadi prediksi saya, dan itu pun merupakan waktu yang lama ya, prediksi saya seharusnya di umur 28 Matius sudah bisa memutuskan apakah akan menikah atau tidak. Apakah akan lanjut bersama dia atau tidak. Dan menurut saya kuncinya itu di situ. Kecuali Matius sekarang udah umur 28 dan apakah saya menikah besok kayak gitu kan atau tidak. Tapi kan menurut saya ini kan masih ada waktu 3 tahun. Dan menurut saya 3 tahun itu waktu yang sangat cukup, waktu yang cukup lama malah untuk bisa mengambil keputusan. Justru menurut saya kalau di umur 28 nanti masih belum bisa memutuskan, justru menurut saya itu bahaya, itu gawat. Berarti selama 3 tahun ini kita ngapain aja nih gitu. Apakah kita menuju ke pernikahan atau kita cuman wasting time aja gitu. So mungkin my suggestion adalah ya make the best of your time ketika lagi berpacaran. Jangan berpacaran cuma nonton aja begitu kan. Tapi yuk ngobrol. Oke 28. Memang nanti di 28 mimpi kamu apa? Kamu nanti melihat diri kamu 5 tahun ke depan akan seperti apa? Saya akan jadi seperti ini gitu. Dan apakah kita bisa bersama-sama atau enggak? Karena targetnya menikah, betul kan ya? Kita endingnya kan pengen nikah gitu. Dan itu bisa diobrolkan dari sekarang. I think 3 tahun itu waktu yang cukup. Dan di umur 28 nanti bisa decide apakah go atau tidak gitu. Ya. Oke. Kalau dari Pastor Alvin? Oke, kalau dari gua mungkin gini, kan faktor itu tadi adalah faktor waktu, benar gak sih? Nah sebenarnya nanti ini bakal dibahas juga sih di karnival lebih dalamnya. Karena ini nanti ada Carnival of Life ya, itu bakal dibahas lebih dalam, itu tentang clock factor. Nah cuman sederhananya gini, ada banyak faktor-faktor lain yang bisa lu pertimbangin kan. Intinya gini, kita punya idealis, dia punya idealis kan. Gimana kita ketemu di tengah. Nah tapi waktu kita mau ketemu di tengah, ngobrol dan sebagainya itu kan karakter-karakter keluar, chemistry bagaimana, komunikasi gimana, emosi gimana. Nah disitulah pengujian menurut saya. Jadi gue selama ini belum menemukan sih ada satu couple yang akhirnya bener-bener mau menikah ya, di bimbingan-bimbingan pranikah gitu ya, gue nemuin gak ada satu couple pun yang saya perfect, aman semua. Yesus aman. Kita bisa ngobrol, misal hubungan, oh tujuan dalam Tuhan tahu semua. Gak ada. Jadi semua tuh journey.
Nah disitulah waktu kita dalam perjalanan, prosesnya itu lu kan jadi kenal dia kan. Gimana kekehnya, gimana ngototnya, gimana reaksinya dan sebagainya. Termasuk diri lu sendiri pun diuji di sana. Nah makanya gimana kita akhirnya bertemu di tengah. Hampir gak ada kayak misalnya saya sama pasangan saya, nama aja yang mirip. Tahu gak sih waktu mau nikah, gak ada sedikit pun yang sama. Dia pengennya gini, gue pengennya gini, dia pengennya gini. Wah selalulah ada aja. Terus dari waktu awal pacaran pengennya nikah di usia 24. Nah, jadi kerja cuman kita 2 tahun aja ya kerja ya cukup begitu nikah. Nggak kejadian. Nanti vendor pengennya ini, rumah pengennya gini. Nggak kejadian juga. Jadinya ya kejadiannya akhirnya kita sepakati di tengah. Itulah pentingnya namanya kedewasaan. Kedewasaan. Karena 2 menjadi 1, bukan 2 menjadi sama. 2 menjadi 1, bukan 2 menjadi sama. Oke? Come on. Kurang lebih gitu. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ya, mungkin tadi kalau mau simpulkan ya, berarti kan prinsipnya adalah you have to make untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin ketika pacaran gitu. Supaya nanti bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Intinya kan seperti itu gitu. Make the best time of your dating time gitu. Jangan cuman have fun saja dan berduaan aja begitu. Iya betul sekali. Make the best time ya. Best time-nya Matius, Bang Matius, Kak Matius. Yang ini ada yang namanya Tawarik. Tawarik. Apa lagi? Jadi perjanjian lama ya Bang? Perjanjian lama. Oke. Kita mau nanya nih ya, satu pertanyaan terakhir dijawab dengan ya kalian. dua-duanya lah boleh. Dua-duanya lah Kan ya. last question juga dengan nih. waktu 2 detik. Apa Bang pertanyaannya Bang? Pesan untuk teman-teman yang masih jomblo. Apa? Dari Pastor Filemon dan Pastor Alvin. Mi. Sebenarnya saya tadi udah bilang dan jujur aja ketika tadi teman-teman Praise and Worship, I think boleh kita kasih tepuk tangan juga ya buat teman-teman Praise and Worship tadi. Saya merasakan hadirat Tuhan, I really feel the presence of God dan ketika saya lagi ada di situ, ya saya berdoa. Kira-kira saya mau ngomong apa ya gitu. Yes. Roh Kudus mau ngomong apa? Mungkin Tuhan mau ngomong apa untuk teman-teman yang ada di sini gitu. Dan mungkin tadi saya juga sempat nanya ke, ini kok nggak jadi 2 detik ya jawabannya? Oke, Gak apa-apa. sempat nanya ke Pastor Alvin gitu. Untuk teman-teman yang ada di sini tuh rata-rata tuh teman-teman yang di kisaran usia berapa gitu. Dan saya dapat info bahwa banyak dari teman-teman di sini adalah generasi pandemi gitu ya. Dimana mungkin teman-teman nggak pernah ngalamin yang namanya ospek kuliah orientasi begitu. Karena everything online waktu lagi pandemi gitu. Mungkin nggak semua, nggak mewakili semua. Tapi dengan background itu, sebenarnya saya tadi udah bilang apa yang menjadi pesan saya. Untuk teman-teman semua dalam journey mencari pasangan, cari pacar, langkah praktisnya seperti apa. Dan ada begitu banyak pertanyaan yang ada. Mungkin pesan saya satu, if you cannot say that God is enough, ayo kita mulai dari situ dulu. Let's start with that first, gitu. Karena langkah pertama untuk bisa memiliki pacaran yang oke, adalah kita bisa bilang bahwa Tuhan cukup buat saya. Begitu, untuk kehidupan saya. Jadi kesini dulu, baru Tuhan yang akan memampukan kita, memberikan kepada kita hikmat, membuat mata kita jeli untuk melihat siapa ya pasangan hidup saya yang nantinya kita bisa bersama-sama dengan semangat dan dengan have fun mengejar tujuan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita berdua. Gitu sih menurut saya. Iya, bagus. Dari Pastor Alvin? Untuk yang jomblo. Jadi kalau gue menambahkan ya, setuju banget yang tadi. Yang pasti gini, lakukan sebuah aksi nyata ya. Sebuah aksi nyata. Gue gak tahu sih apa kesulitan kita intinya untuk bisa bersosialisasi, membangun relasi. Intinya ngobrol dengan circle gitu ya. Gue gak tahu apa kesulitannya. Tapi kalau mungkin dulu teman-teman pernah ngalamin rasa sakit karena berteman terlalu deket, karena berkomunitas, I think lakukan lagi gitu. Lakukan lagi. Tadi yang soal planted in community, melangkah lah gitu. Ada 5 stage dari romance relationship. Sebenarnya gue udah siapin PowerPoint-nya kalau misalnya bisa ditampilin boleh. Ada namanya kan, pertama itu kan kita perkenalan. Ya, perkenalan. Setelah perkenalan, nah ada tuh kan, ada perkenalan. Setelah itu ada pertemanan, pendekatan, pacaran, pernikahan. Itu kan relationship stages yang menurut gua ya itulah romance relationship tuh di situ gitu.
Sekarang kalau kita nggak mau menambah manusia-manusia di perkenalan, manusia-manusia di pertemanan, manusia-manusia, kalau pendekatan sih jangan banyak-banyak juga sih. Nanti kita kejebak ghosting orang. Menambah pernikahan pas lagi. Ya area 2 pertama itu sih menurut saya yang perlu kita latih. Karena kita perlu melatih kalau menurut saya adalah gini, bagaimana kita melatih terbiasa ngobrol sama orang, terbiasa ngerti manusia tuh berbeda-beda dan belajar menerimanya. Dan ya planted in community penting, lakukan langkah itu sih. Nanti di Karnival mungkin kita akan bahas ini lebih detail karena sekarang gak ada waktu. Nah intinya adalah teman-teman, kalau sekarang boleh gak yang single-single ataupun ya any one of you lah ya, jujur sama diri sendiri. Seberapa banyak kita sudah build friends ya gitu. Ya, membangun pertemanan, build friendship. Ya, karena itu juga sebenarnya ya balik lagi tadi benar. Waktu ditanya tentang loneliness ya, kita gimana dengan teman dan sebagainya. Apakah kita sebenarnya adalah seseorang yang punya strong in character tadi gitu. Kurang lebih gitu sih dari saya. Buat melangkah ya. Siap. Keren banget Bang. Betul Boleh dong sekali. kita kasih aplaus dulu buat pastor-pastor kita hari ini. Pastor Filemon dan Pastor Alvin, terima kasih untuk Thank you. Relationship Talks hari Relationship ini. Talk hari ini. Mungkin kita akan berjumpa lagi di Relationship Talks 2051. Di Wakanda nanti. Iya. Oke, sekali lagi boleh berikan tepuk tangan untuk Pastor Filemon dan Pastor Alvin. Silakan duduk.